semuanya, selamat datang di saluran saya. Jadi saya mendapat banyak permintaan untuk melakukan serangkaian ceramah tentang fisika partikel dasar. Jadi ini dia video pertama dari seri itu, dan saya berpikir mengapa tidak memulai keseluruhannya diskusi dengan video tentang gaya-gaya fundamental fisika, sehingga segala sesuatu yang Anda lihat di seluruh alam semesta, semua gaya-gaya, semua fenomena, semua interaksi yang Anda lihat dari tingkat subatom mikroskopis hingga jarak antar galaksi, semuanya dapat ditelusuri atau dipecah menjadi 4 fundamental. Klasifikasi gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya kuat, dan gaya lemah. Jadi dalam video ini, ketika Anda berbicara tentang keempat gaya ini secara sangat singkat dan padat, dan video ini akan bertindak sebagai batu loncatan untuk diskusi lebih lanjut tentang partikel elementer. Jadi mari kita langsung ke dalamnya. Jadi gaya pertama adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi bertanggung jawab atas struktur skala besar alam semesta dan sebagian besar fenomena makroskopis. Misalnya alasan saya berdiri sekarang di permukaan planet yang disebut bumi ini, itu karena gravitasi. Tanpa gravitasi, saya tidak akan bisa berdiri di permukaan ini karena bumi berputar pada porosnya sendiri, dan tanpa gravitasi saya akan terbang melintasi angkasa. Baiklah, gravitasi bumi ini sendiri tidak akan menjadi planet bulat. Semua massa berkumpul sebagai suatu kumpulan untuk menciptakan sebuah benda yang dikenal sebagai planet. Karena gravitasi, sebenarnya gravitasilah yang membentuk struktur tata surya. Semua planet berputar mengelilingi matahari karena gaya gravitasi bumi. Faktanya, semua tata surya berputar dalam gaya bentuk galaksi terhadap suatu inti karena gaya gravitasi, gaya yang sama yang menyebabkan sebuah apel jatuh. Jika saya melempar sesuatu, benda itu jatuh melalui gelembung atau proyek. Saya terkena peluru, saya menembaknya di suatu tempat, ia jatuh. Gaya yang sama bertanggung jawab atas struktur galaksi dan struktur tata surya. Ia juga bertanggung jawab, dan ke depan Anda melihatnya karena gerak nyata bulan mengelilingi bumi dan rotasi bumi pada badan air. Ketinggian badan air ini terus berubah secara teratur pada masa-masa yang tidak menyenangkan ini, dan ini disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan. Sekarang tarikan gravitasi yang sama juga mengarah pada keberadaan matahari kita. Anda lihat, matahari pada mulanya merupakan kumpulan gas yang tersebar di ruang angkasa, berkumpul karena interaksi gravitasi, dan sekarang gas-gas terkonsentrasi di wilayah tertentu di ruang angkasa dan terdapat begitu banyak tekanan gravitasi. Maka tekanan tersebut menyebabkan suhu yang sangat besar yang mengarah pada reaksi nuklir. Sekarang reaksi serupa terjadi karena alasan yang berbeda, tetapi tekanan yang diperlukan untuk menginduksi reaksi nuklir berasal dari tekanan gravitasi. Sehingga beberapa sifat gaya gravitasi adalah: yang pertama, gaya gravitasi selalu menarik, tidak pernah menolak. Gaya gravitasi mempunyai jangkauan tak terhingga, dapat bekerja dalam jarak dekat. Ia dapat bertindak pada jarak antar galaksi yang sangat tinggi dan sangat jauh. Namun gaya gravitasi biasanya tidak bertanggung jawab atas interaksi pada tingkat subatom, karena dalam dimensi subatom, ketika kita membahas interaksi proton, elektron, dan neutron, masanya itu sangat kecil dan gaya-gaya lain bersifat dominan, sehingga gravitasi hampir dapat diabaikan, dan gravitasi tidak bertanggung jawab atas apapun. Tetapi sebagian besar perilaku makroskopis dan berskala besar adalah hasil dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi sebenarnya segala sesuatu yang mempunyai massa atau inersia dan tidak dapat diubah atau dilindungi oleh kapanpun. Kalau yang berbeda sekarang, penjelasan ilmiah pertama mengenai gaya gravitasi alam ini dilakukan oleh Sir Isaac Newton ketika ia memberikan hukum gravitasi universal yang sangat terkenal, di mana ia mengatakan bahwa kemudian dua benda yang mempunyai massa berbeda akan tertarik satu sama lain oleh gaya gravitasi, yaitu besarnya sebanding dengan hasil kali masanya dan berbanding terbalik kuadrat jarak antara pusat-pusatnya. Jadi inilah gaya gravitasi yang sebanding dengan hasil kali massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Dan dengan menggunakan model yang sangat sederhana ini, Anda tidak hanya dapat menjelaskan mengapa apel jatuh ke tanah,
Tetapi Anda juga dapat menjelaskan perilaku bergerak di sekitar, perilaku asteroid, komet, dan satelit, perilaku planet-planet di sekitar tata surya. Anda juga dapat memprediksi kapan sebuah komet akan datang atau mengunjungi kembali tata surya setelah beberapa tahun tertentu. Sehingga model gaya gravitasi yang sangat sederhana yang diberikan oleh Sir Isaac Newton ini berhasil menjelaskan sebagian besar fenomena seperti penjelasan tentang orbitnya planet-planet di tata surya ini, penjelasan tentang benda-benda yang jatuh di medan gravitasi bumi, dan lain-lain. Namun, ada beberapa fenomena yang tidak berhasil dijelaskan oleh supermodel ini. Nah, salah satunya adalah orbit Merkuri yang biasanya Anda lihat dalam hukum gravitasi Newton, seperti orbit yang kita lihat dalam sistem foto ini untuk planet-planet kita adalah orbit elips dari orbit melingkar. Tetapi dalam kasus mereka sebenarnya elips atau model sebelumnya dalam elips, tetapi tampak seperti elips yang terlalu cepat. Seiring waktu sehubungan dengan salah satu dari fokusnya baik-baik saja. Ada sesuatu yang membingungkan dan tidak dapat dijelaskan oleh hukum Wahyu Isaac Newton 100 tahun yang lalu. Teori gravitasi baru diberikan oleh Albert Einstein dalam teori relativitas umum, di mana dia menjelaskan gravitasi dengan cara yang sedikit berbeda, tetapi yang sangat berhasil dalam menjelaskan gangguan pada orbit Merkuri serta dalam memprediksi perilaku tiba-tiba yang sangat aneh sehubungan dengan gaya gravitasi. Sekarang, bagaimana Stein mendefinisikan gravitasi bukan sebagai gaya yang bekerja antara dua otot, melainkan sebagai konsekuensi dari kelengkungan ruang waktu. Sekarang Anda melihat segala sesuatu pada saat semua benda di alam semesta kita ada dalam kontinum ruang waktu. Dan kontinum ruang waktu ini menurut Einstein sangat bergantung pada massa yang ada pada suatu titik tertentu. Massa mempunyai kapasitas untuk memengaruhi kontinum ruang waktu di suatu wilayah tertentu yang menimbulkan efek gravitasi. Jadi pada dasarnya benda ingin bergerak lurus, ingin berpindah dari titik A ke titik B jika bagian paling tajamnya tidak lain adalah garis lurus, dan dia juga dikenal sebagai geodesik, tetapi hanya untuk memberi Anda gambaran tentang gagasan apa yang ada di hadapan massa ketika kasus kontinum ruang waktu melengkung atau terdistorsi. Garis-garis ini yang mewakili jalur terpendek antara dua titik manapun tidak selalu lurus garis, tetapi malah menjadi melengkung. Hal ini dapat ditunjukkan dengan contoh yang sangat sederhana dari topeng tebal, semacam menginjak-injak. Anda tahu semacam permukaan elastis bukanlah representasi yang tepat, tetapi ini memberikan Anda gambaran jika ada beberapa benda tersebut akan berusaha lurus. Tetapi jika benda tersebut menjadi dingin, maka benda juga akan ikut bergerak. Itulah yang dimaksud dengan gravitasi menurut Einstein. Nah, Einstein mengatakan bahwa gravitasi tidak lain hanyalah akibat dari kelengkungan kontinum ruang waktu yang diciptakan oleh kehadiran semacam massa berat di dekatnya. Sekarang penjelasan ini adalah penjelasan modern tentang gravitasi dan hanya menjelaskan apa yang tidak berhasil dialami oleh hukum gravitasi Newton, tetapi juga meramalkan dua prediksi banyak fenomena menarik lainnya, seperti pelengsaan gravitasi. Jadi pelengsaan informasi terhadap benda-benda jauh, cahaya yang berasal dari benda-benda jauh dibelokkan di sekitar sistem cahaya bintang yang berat. Hal ini juga menyebabkan fenomena seperti bergeseran merah gravitasi, sehingga ketika cahaya kita dipancarkan oleh sebuah bintang dan ketika cahaya tersebut mencoba menjauhi gravitasi potensi, perubahan frekuensi ini juga menjelaskan pelebaran waktu gravitasi, yang berarti jika Anda berada di lokasi yang berbeda, sehubungan dengan bidang operasi dan pengukurannya akan memiliki pelebaran waktu yang terkait dengannya. Itu juga memperkirakan lubang hitam yang mungkin ada objek yang Anda begitu masif dan gravitasinya juga sangat besar, bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari benda logam itu dan mereka hanyalah hitam. Jadi ada lubang hitam lagi. Itu semua untuk gravitasi. Mari kita beralih ke trauma gaya berikutnya. Gaya berikutnya adalah gaya magnet. Terjadi di dunia karena gaya apapun sebenarnya banyak hal yang terlihat
Meskipun gaya elektromagnetik bertanggung jawab atas medan listrik dan magnet, tetapi mereka akhirnya menciptakan keragaman yang sangat besar fenomena dan objek di sekitar kita. Jadi misalnya atom, Anda melihat apa adalah sesuatu atom. Nah, atom adalah kumpulan inti bermuatan positif dan sekelompok elektron. Nah, mereka ada dalam struktur ini karena tarikan elektromagnetik. Karena inti bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Setiap kali ada muatan yang terlibat, gaya elektromagnetik terlibat sehingga kita memiliki atom yang ada karena gaya elektromagnetik. Sekarang, atom berkumpul, membentuk ikatan kimia dengan atom lain untuk menciptakan molekul. Sekarang, ikatan ini juga tidak lain hanyalah gaya elektromagnetik, hasil dari gaya elektromagnetik, sehingga semua jenis molekul dan keragaman struktur molekul berbeda. Yang Anda lihat pada dasarnya adalah merupakan hasil dari gaya elektromagnetik. Sehingga semua reaksi kimia dan mungkin keseluruhan kimia adalah hasil dari gaya elektromagnetik. Kan hal ini juga mengarah pada sifat-sifat lain yang berhubungan dengan bahan, yaitu sifat makroskopis yang merupakan hasil dari sifat-sifat kimia tersebut muncul karena gaya elektromagnetik. Jadi misalnya sifat optik suatu benda, mengapa beberapa benda buram, mengapa beberapa benda transparan, mengapa beberapa benda memancarkan cahaya dalam situasi tertentu, asalkan tidak radioaktif jika bergantung pada beberapa reaksi kimia atau fenomena kimia. Itu adalah hasil gaya elektromagnetik, sifat listrik dan magnet, mengapa bahan tertentu bersifat isolator, ada pula yang konduktor. Jadi itu merupakan hasil gaya elektromagnetik dan struktur internal bahan tersebut. Nah, atau bagaimana elektron dan struktur kristal tersusun bersama, bagaimana dengan sifat magnet beberapa bahan berperilaku, seperti magnet beberapa tidak bahan rentan menjadi magnet jika ada magnet luar. Hal ini juga disebabkan oleh gaya elektromagnetik. Kekerasan, kelembutan, elastisitas bahan yang berbeda juga merupakan hasil gaya elektromagnetik. Beberapa bahan padat, ada yang berupa cairan atau ada yang berupa gas pada suhu kamar, yang juga bergantung pada pengamatan. Jadi semua benda ini mungkin merupakan gagasan kita yang luas tentang dunia yang kita lihat di sekitar kita. Bahan-bahan kimia, reaksi-reaksi kimia yang kita alami seandainya kehidupan tidak menjadi, mungkin maksud saya ada berbagai macam bahan, sehingga cairan dan gas semuanya adalah hasil dari gaya khusus ini, dan gaya patina ini adalah hasil dari medan listrik dan magnet. Jadi medan listrik muncul karena muatan listrik di kutub kita punya muatan listrik, muatan positif, muatan negatif, dan mereka itu berinteraksi satu sama lain, seperti muatan tolak menolak, muatan yang berbeda, tarik menarik. Anda pasti pernah mendengar hukum Coulomb yang memberi kita hukum kuadrat terbalik yang memberitahu kita antara muatan-muatan ini. Sekarang muatan-muatan ini berinteraksi melalui medan listrik, baiklah muatan-muatan ini bertanggung jawab atas listrik. Sekarang ketika muatan-muatan ini mulai bergerak dalam sebuah kawat, misalkan hal itu mengarah pada penciptaan medan magnet. Nah, baiklah ketika Anda memiliki magnet batang tersebut memiliki dipol magnet kecil, atau pada dasarnya elektron berputar-putar dan tertentu atom. Ketika banyak dari atom-atom ini sejajar, maka gerakan elektron di sekitar atom membentuk arus, dan setiap arus dikaitkan dengan medan magnet, sehingga ketika semua domain di dalam bahan tertentu disejajarkan dalam alat tertentu, Anda akhirnya menjadi magnet yang garis-garisnya itu garis-garis medan magnet. Nah, Anda tahu ketika medan listrik, medan magnet saling mempengaruhi, maka akan timbul gelombang elektromagnetik, yang mana cahaya juga merupakan hasil dari gaya khusus ini. Bagaimana perilaku muatan di hadapan medan listrik dan magnet? Nah, sebagian besar fenomena ini dijelaskan secara mendasar dalam hal yang sama. Cara gravitasi dijelaskan dengan hukum gravitasi Newton. Perilaku elektromagnetik dijelaskan oleh
persamaan Maxwell. Nah, oke. Jadi persamaan Maxwell memberikan kita semacam pemahaman lengkap tentang perilaku elektromagnetik sejauh menyangkut fisika klasik. Seperti itu. Jadi ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana medan listrik dan medan magnet muncul karena satu sama lain dan sifat medan listrik dan medan magnet. Jadi persamaan Maxwell memberi kita pemahaman yang lengkap sejauh menyangkut fisika klasik dan sejauh menjelaskan sejumlah besar sifat makroskopis yang berkaitan dengan persamaan Maxwell. Persamaan memberi kita pemahaman tentang gaya elektromagnetik, namun penjelasan modern tentang perilaku elektromagnetik perlu memasukkan ide-ide kuantum sehingga teori modern yang terkait dengan gaya elektromagnetik dikenal sebagai elektrodinamika kuantum atau QAD. Singkatannya QAD adalah yang kemudian itu mereka berinteraksi itu melalui transmisi atau mediasi foton cahaya atau juga foton maya. Jadi secara umum ini adalah bagian dari model standar fisika partikel dasar. Dalam model standar berbagai jenis itu gaya muncul karena pertukaran partikel. Jadi dalam gravitasi saya tidak berbicara tentang model standar. Dalam gravitasi juga teori medan kuanta mencoba menjelaskan mediasi gravitasi akibat pertukaran beberapa jenis partikel yang dikenal sebagai graviton dalam gaya lain. Juga dalam model standar khususnya magnetisme. Gaya tersebut adalah hasil pertukaran foton. Jadi apa artinya? Ini bagi saya ketika Anda ubahlah dalam model standar fisika partikel. Gaya tetap ada sebagai hasil pertukaran partikel. Jadi jika dua benda mengalami gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, maka mungkin ada semacam partikel yang dipertukarkan antara kedua benda tersebut. Dan pertukaran ini dengan partikel perantara inilah yang menghasilkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Sehingga merupakan gagasan umum tentang bagaimana gaya ada melalui pertukaran partikel atau proyek mediasi. Sehingga dengan mengamati suatu partikel atau mundurnya suatu partikel, Anda akan mengalami gaya tarik-menarik atau tolakan. Baiklah, jadi dalam hal ini elektrodinamika kuantum pada dasarnya menjelaskan bahwa misalkan partikel bermuatan seperti elektron mengalami semacam kemunduran atau tolakan. Akibatnya itu pertukaran foton cahaya atau foton virtual. Saya akan kembali ke poin khusus. Ini sebenarnya lagi menggabungkan gaya elektromagnetik. Mari kita lanjutkan ke gaya berikutnya. Gaya nuklir. Gaya nuklir kuat. Jadi saya belum bosan gitu sampai pada bagian paling menarik dari video, yaitu di sini Anda akan mendapatkan sedikit gambaran tentang gagasan fisika partikel dan partikel elementer secara umum. Oke, jadi gaya kuat seperti namanya adalah gaya terkuat dari semua gaya. Oke, meskipun bekerja pada jarak yang sangat pendek. Urutan ukuran inti tetapi jaraknya adalah yang terkuat dari semua gaya fundamental, keempat gaya fundamental gitu. Oke, jadi dalam satu hal Anda memiliki atom stabil yang memiliki inti bermuatan positif dan sebuah elektron. Sekarang struktur atomnya adalah hasil dari gaya elektromagnetik kan. Tetapi jika Anda masuk ke dalam inti atom, Anda akan menemukan proton dan neutron sebagai kumpulan. Sekarang proton mini ada bersama-sama di wilayah volume yang sangat kecil yang hanya beberapa femtometer. Bagaimana mungkin ini proton yang buruk mereka tolak-menolak satu sama lain kan? Mereka mempunyai tolakan elektrostatik, mereka bermuatan positif. Jadi bagaimana bisa begitu banyak proton berkumpul dalam kumpulan kecil yang disebut inti? Hal ini karena ada gaya lain yang sangat kuat pada jarak tersebut, yang mana disebut gaya kuat. Sekarang gaya kuat tidak hanya menyatukan proton dan neutron untuk menciptakan inti guna menciptakan struktur nuklir yang stabil, tetapi juga menyatukan quark untuk menciptakan proton dan neutron. Jadi izinkan saya menjelaskan bahwa proton dan neutron bukanlah partikel yang fundamental, bukan partikel elementer. Jika Anda memecah sebuah atom, Anda mendapatkan sebuah elektron. Anda mendapat inti. Jika Anda memecah sebuah inti, Anda mendapatkan proton. Anda mendapatkan neutron. Tetapi memecah lebih lanjut sebuah proton atau sebuah neutron. Lebih tepatnya, Anda dapat melihat bahwa kumpulan lebih lanjut.
partikel elementer yang dikenal sebagai quark. Saya akan berbicara tentang apa yang berhasil dan sifat-sifatnya mungkin ada di beberapa video lain, tetapi saya akan memberi Anda sedikit ide hanya untuk diskusi. Khusus ini adalah yang berbeda jenis quark yang Anda miliki. Quark atas, inti atas bawah, atau pesona karya aneh. Ini disebut quark rasa, dan 3 dari quark ini akhirnya menciptakan apa yang dikenal sebagai proton dan neutron, sehingga proton terdiri dari 2 inti dan 1 pukulan ke bawah. Sebuah neutron terdiri dari 1 kerja ke atas dan 2 ke bawah. Baiklah, gaya yang ada di antara karya-karya ini, gaya yang menyatukan quark-quark ini akan menghasilkan proton, dan untuk menghasilkan neutron itu adalah gaya kuat yang juga dikenal sebagai gaya kuat, gaya nuklir, atau interaksi kuat, atau gaya warna. Mengapa disebut gaya warna? Saya akan membahasnya sebentar. Posisi quark yang merupakan proton dan kumpulan quark yang merupakan neutron dan juga saling tarik-menarik satu sama lain, yang juga merupakan akibat dari gaya kuat, tetapi tidak disebut kuat saja, dikenal dengan gaya sisa kuat atau gaya warna sisa atau hanya gaya nuklir. Hal ini dikarenakan gaya yang ada di antara kumpulan usaha yang merupakan gaya nuklir yang ada di tempat manapun bersama-sama adalah efek sisa dari interaksi kuat yang lebih mendasar yang ada di antara karya-karya itu. Baiklah, izinkan saya menjelaskan sedikit. Jadi gaya kuat itu karena saya dapat mengklasifikasikan berbagai kategori berbeda. Apa itu gaya kuat yang benar-benar berfungsi dengan baik? Adalah gaya sisa yang ada antara neutron dan proton, atau disebut juga neuron dari Hendrix. Adalah golongan partikel yang pasangannya neutron dan proton, sehingga terjadi interaksi kuat antar karya. Jadi via Bruce kembali ke melihat aksi interaksi yang kuat antara hadron atau neutron dan proton melalui pertukaran minus dari minus ohm. Apa saja file-file saya juga semacam ini adalah partikel yang juga merupakan jenis partikel yang digambar tangan, yang terdiri dari 3 simpul partikel boson dan bermasa fundamental yang sebagai mediator antar jaringan, yang baru saja saya jelaskan pada pembahasan saya sebelumnya mengenai gaya elektromagnetik, bahwa dalam model standar keberadaan gaya yang dijelaskan oleh pertukaran beberapa partikel jika ada 2 benda yang menarik atau menolak yang satu lain, maka akan dikatakan pasti terjadi perubahan pada suatu partikel. Nah, sehingga kedua benda tersebut terus-menerus mengubah partikel lain di antara keduanya. Kemudian, variasi partikel tersebut menimbulkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Partikel ini disebut pembawa gaya, atau juga disebut mediator. Jadi, semua gaya fundamental dalam model standar menjelaskan mengapa keberadaan pembawa gaya baik-baik saja dalam hal ini. Gaya kuat dijelaskan dengan mediasi yang disebut gaya baik. Oke, jadi melalui semua partikel yang terus-menerus dipertukarkan di dalam proton antara pelabuhan atau di dalam neutron, sehingga di dalam proton Anda memiliki 2 apa dan 1 kota yang terus-menerus berputar. Apa yang dikenal sebagai balon di antara keduanya yang mengarah pada efek gaya yang kuat. Sekarang pertukaran ini yang berwarna biru menghasilkan gaya yang kuat terjadi dan jarak kestabilan kurang dari 0,8. Jadi dalam diameter sekarang, interaksi yang terjadi di dalam proton di antara pekerjaan ini cukup rumit. Saya tidak akan membahas detailnya. Saya hanya akan mengatakan bahwa pertukaran gluon menjadi gaya kuat, gaya yang menahan quark untuk menciptakan proton dan juga kekuatan kuatnya sedemikian rupa sehingga sangat luar biasa kuatnya, sehingga kita belum mampu memecahkannya, memisahkan neutron baru dan proton untuk melepaskan quark. Baiklah, kita belum dapat melepaskan quark yang berfungsi. Selalu tetap berada di dalam neutron atau proton atau partikel lain, karena jika Anda memberikan energi untuk mencoba memecahkannya dan Anda melemparkan proton lain, yang terjadi adalah alih-alih memecah neutron atau proton menjadi keanehan tersendiri. Jadi kelebihan energi malah menyelesaikan konfigurasi quark anti-quark yang mengarah pada penciptaan partikel baru. Bukan ini yang dikenal sebagai kurungan. Jadi yang kuat gaya ini sangat luar biasa kuatnya.
Dan dalam hal ini gaya tersebut mempunyai sifat-sifat lain yang terkait dengannya. Gaya ini tidak bergantung pada jarak. Artinya gaya ini bergantung pada seberapa jauh kuark tersebut baik-baik saja. Mereka bisa berada sangat jauh satu sama lain dengan jumlah gaya yang sama. Mereka bergantung pada kualitas yang dikenal sebagai warna. Kuark ini dengan beberapa warna. Hijau, apa itu warna? Itu warna dalam kaitannya dengan gaya kuat yang dijelaskan oleh kromodinamika kuantum. Kuantum warna adalah properti warna. Baiklah, sekarang warna yang kita lihat itu melihat begitu banyak warna dalam kehidupan kita sehari-hari. Warna ini tidak ada hubungannya dengan itu, hanya sebuah nama. Hal ini ada hubungannya dengan sifat kuantum dari partikel-partikel ini yang entah bagaimana memanifestasikan dirinya yang kita namakan sebagai warna karena alasan tertentu. Tetapi tidak ada hubungannya dengan warna visual sebenarnya. Sekarang mengapa kita menamainya sebagai warna? Karena ia dapat melihat bahwa proton dan neutron disatukan oleh quark yang memiliki 3 warna berbeda. Yang Anda lihat di sini merah, hijau, dan biru. Baiklah, sekarang ketiga warna ini kita memiliki analogi serupa ketika Anda berbicara tentang warna primer. Jadi ini semacam analogi. Dengan itu, baiklah, jadi sekarang dalam gaya elektromagnetik kita melihat bahwa muatan yang berbeda, tarik-menarik, muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Jadi, muatan yang bermuatan adalah sifat yang bisa positif atau negatif, kan? Dan karena berdasarkan sifat tersebut, Anda akhirnya mendapatkan gaya elektromagnetik dalam kromodinamika kuantum. Anda mempunyai sifat yang disebut warna, dan warna ini dapat berupa biru, hijau, ataupun merah. Dan Anda dapat mempunyai warna biru positif atau biru negatif yang dikenal sebagai anti biru. Anda dapat mempunyai warna hijau positif dan hijau negatif atau anti hijau. Anda juga dapat mempunyai warna merah positif dan warna merah negatif dikenal sebagai anti merah. Jadi dengan cara itu teori elektromagnetik mempunyai positif muatan negatif dalam kromodinamika kuantum yang Anda memiliki tetapi 3 warna. Dalam elektrodinamika memiliki 1 muatan positif, muatan negatif, tetapi di sini Anda memiliki 3 properti, biru, anti biru, hijau, merah, anti hijau, dan merah biru, merah, dan caranya ini adalah sifat dari quark dan gluon. Dan sifat bergelombang yang terwujud adalah bahwa setiap kali berjalan berkumpul untuk menciptakan berbagai jenis partikel, cenderung menciptakan kumpulan partikel yang tidak mempunyai warna. Jadi Anda lihat hadron ini tidak berwarna. Anda mempunyai quark biru, hijau, dan merah. Jadi pada akhirnya proton ini tidak berwarna. Anda mempunyai merah, hijau, dan biru. Pada akhirnya topi ini tidak berwarna, neutron ini berwarna partikel lain seperti saya zona mungkin memiliki 2 kekhasan yang mengandung 1 warna dan 1 anti warna sehingga zona itu sendiri juga tidak berwarna sehingga karya-karya ini bersatu untuk menciptakan partikel stabil yang tidak berwarna. Jadi warna-warna ini saling meniadakan sehingga warna adalah properti di mana karya-karya ini dan gluon berinteraksi untuk menciptakan gaya yang kuat. Sekarang saya menjelaskan warna hanya untuk kepentingan diskusi. Ini saya akan membicarakan lebih detail mungkin di beberapa video lain nanti di seri ini. Jadi karena inilah alasan warna adalah properti berdasarkan kerja dan gluon yang berinteraksi untuk menghasilkan proton dan neutron stabil. Teori yang terkait dengannya dikenal sebagai dinamika kromokuantum. Sekarang hidran tak berwarna, tidak seharusnya berinteraksi satu sama lain, tetapi pembatalan warna ini tidak 100% ada efek residu, sehingga kumpulan karya dapat berinteraksi dengan kumpulan kuark lain dan kuark di dekatnya. Dan gaya ini merupakan efek sisa dari gaya kuat asli di dalam proton atau di dalam neutron, dan ini dikenal sebagai gaya nuklir atau gaya nuklir sisa. Baiklah, dan sisa gaya nuklir ini memiliki sifat yang sedikit berbeda. Dia bekerja di antara hadron melalui pertukaran yang dikenal sebagai zona berduri atau tiang, sehingga neutron dan proton atau proton dan proton atau neutron dan neutron tertarik satu sama lain melalui mediasi nisan, dan mereka bekerja dalam jarak sekitar 1 hingga 3 cm. Ini adalah gaya yang sangat bergantung pada jarak karena semakin jauh maka gaya nuklirnya akan semakin berkurang. Ini sebabnya mengapa inti dengan ukuran tak terhingga tidak ada. Maksud saya, Anda punya di tabel periodik unsur 200 120. Benar. Mengapa hal ini terjadi? Karena inti yang lebih besar
Anda memerlukan neutron dan proton yang berjarak sangat jauh, tertarik satu sama lain, tetapi hal ini tidak terjadi gaya nuklir yang menyatukan inti dengan merekatkan proton dan neutron bersama-sama. Hanya bekerja hingga 1, 2, 3 femtometer, dan bila Anda memiliki inti yang besar, maka inti besar tersebut X mengalami tolak elektrostatis akibat proton sehingga batas tertentu tercapai sehingga gaya nuklir tidak mampu menahan tempat manapun. Karena semakin besar dan semakin besar ukuran inti, maka semakin besar tolakan elektrostatis proton. Itulah sebabnya jumlah unsur dalam tabel periodik terbatas. Jumlah konfigurasi inti stabil yang terbatas dalam tabel periodik. Jadi kembali ke sisa interaksi kuat yang ada antara proton dan neutron melalui pertukaran zona. Saya dan demi diskusi saya ingin menunjukkan skema sederhana tentang bagaimana hal ini terjadi sehingga Anda memiliki proton dan neutron yang berinteraksi satu sama lain atau yang mana mengalami kekuatan. Karena mediasi pohon pinus di sini adalah zona P+ yang dipertukarkan di antara keduanya secara terus-menerus untuk menciptakan efek kekuatan. Dalam hal ini Anda harus membuka satu, semuanya memiliki 3 warna berbeda. Dalam hal ini Anda mempunyai 1 kuad atas dan 2 kuad bawah, semuanya memiliki 3 warna yang berbeda. Sekarang biasanya mereka disatukan karena pertukaran gluon yang terus-menerus di antara keduanya, tetapi bisa saja terjadi bahwa suatu saat salah satu dari kuark tersebut dapat mengarah pada terciptanya kuark bawah, dan kuark anti ke bawah memiliki warna hijau dan warna anti hijau masing-masing. Baiklah, sekarang apa yang dilakukan adalah ini pada dasarnya mengacak konfigurasi sistem khusus ini. Dalam hal ini Anda naik dan turun, tetapi dalam kasus ini sekarang Anda akhirnya naik turun dan keduanya partikel keluar dan akhirnya menciptakan partikel baru dan menjadi hijau. Apa anti hijau, anti turun bekerja? Ini adalah meson Pi positif yang dipancarkan dari konfigurasi ini, yang sekarang menjadi neutron dan agak terlambat diserap oleh neutron di dekatnya yang berakhir menjadi proton. Baiklah, sehingga Anda dapat melihat kumpulan kuark dan kumpulan kuark lainnya yang merupakan neutron dan proton dalam kasus ini dalam berinteraksi satu sama lain melalui pertukaran meson. Saya di sini tuh di antara keduanya yang mengarah pada penciptaan sisa gaya nuklir bertanggung jawab atas fusi nuklir sebagai jenis reaksi fisi nuklir. Ia bertanggung jawab atas unsur-unsur yang ada dalam tabel periodik. Ia bertanggung jawab atas keberadaan inti hidrogen dan semua inti lainnya berkontribusi terhadap keanekaragaman yang berbeda jenis bahan yang kita miliki, karena tanpa inti yang stabil Anda tidak akan memiliki konfigurasi atom yang stabil. Jadi saya akan berbicara lebih detail tentang gaya nuklir mungkin di video saya selanjutnya. Tapi itu saja untuk gaya khusus ini. Gaya terakhir adalah gaya lemah. Sekarang ada yang meremehkan gaya ini karena lamanya lemah. Sebenarnya tidak terlalu lemah. Itu jauh lebih kuat dari anggapan gaya gravitasi. Jadi dalam dimensi dalam neutron atau proton, gaya ini adalah 10 pangkat 25 kali lebih kuat dari gaya gravitasi. Disebut gaya lemah hanya karena gaya ini lebih lemah dari gaya kuat. Sekarang gaya lemah ini juga sangat penting di dalam inti atom dan di dalam neutron dan juga proton, karena gaya ini mengarah pada interaksi yang sangat menarik yang tanpanya gaya tersebut akan menghasilkan interaksi yang sangat menarik. Sebagian besar fenomena yang kita lihat hari ini tidak akan mungkin terjadi, jadi kita harus mendapatkan dikurangi dekade. Jadi dalam video ini apa yang terjadi? Saya mempunyai inti yang diubah menjadi nitrogen yang bekerja dalam proses itu memancarkan elektron, dan elektron apa yang terjadi di dalam karbon 14 tidak stabil karena memiliki banyak neutron, sehingga satu neutron diubah menjadi proton, lalu satu elektron dan satu elektron anti neutrino. Sekarang juga sudah aku bilang hanya satu neutron di atas dan 2 di bawah tidak akan membantu pengorganisasian satu ke atas. Jadi jika Anda naik dan satu ke bawah kuark dalam proses ini, apa yang terjadi adalah ketika neutron diubah menjadi proton, pada dasarnya sebuah jalan diubah dari satu bentuk ke bentuk lain atau satu rasa ke bentuk lain. Jadi Davenport diubah menjadi kerja keras. Sekarang dalam kuat interaksi atau interaksi elektromagnetik, perubahan inti tidak mungkin satu-satunya interaksi yang mana atau dapat berubah dari satu ke
yang lainnya. Quark di atas dapat berubah menjadi ke bawah atau dapat berubah menjadi nakbur, mungkin saja dalam interaksi yang lemah. Jadi jika Anda lihat diagram Feynman, di sini Anda melihat quark naik turun, neutron baru yang menjadi quark naik atau turun. Di proton yang dimediasi oleh apa yang dikenal sebagai boson vektor W, sehingga interaksi lemah dimediasi oleh W dikurangi W plus dan boson vektor Z yang kemudian meluruh menjadi elektron dan elektron antineutrino dalam kasus ini. Dan dalam deka beta positif Anda memiliki positron dan neutrino. Jadi gaya semacam ini terjadi dalam dimensi proton dan neutron. Jadi dalam hal ini pilihan urutan 10 hingga minus 18 atau lebih dari minus 17 meter, Anda dan teori yang menggambarkan perilaku mereka diberikan oleh apa yang dikenal sebagai teori elektrolemah. Jadi saya katakan pada awalnya bahwa interaksi elektromagnetik dan interaksi lemah itu terpisah. Namun penjelasannya diberikan oleh teori umum yang dikenal sebagai teori elektrolemah atau gaya elektrolemah yang dapat berperilaku sebagai gaya elektromagnetik dalam situasi tertentu dan memanifestasikan dirinya sebagai gaya lemah dalam situasi lain, sehingga semacam penyatuan dua gaya terpisah dan kekuatan mereka. Penjelasan diberikan oleh teori elektrolemah, dan menurut teori elektrolemah kita akhirnya melihat berbagai jenis interaksi yang mungkin terjadi dalam interaksi lemah. Baiklah, kita tahu interaksi lemah hal yang sangat penting tidak akan terjadi di dunia, dan itu adalah fusi nuklir di dalam bintang. Jadi Anda tahu di dalam matahari ini Anda memiliki inti hidrogen yang berfungsi untuk menghasilkan inti deuterium. Inti deuterium berfungsi untuk membuat partikel alfa berfungsi untuk menciptakan unsur-unsur yang lebih tinggi, dan rantai reaksi fusi nuklir ini mengarah pada pelepasan energi, mengarah pada terciptanya unsur-unsur yang lebih berat, sehingga semuanya unsur dalam tabel periodik yang Anda lihat tercipta di inti bintang karena reaksi fusi nuklir. Sekarang penumpukan unsur-unsur yang lebih berat ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya gaya yang lemah. Kenapa? Tapi lihatlah reaksi ini, Anda mempunyai dua proton yang berfungsi bersama untuk menghasilkan inti deuterium yang mengandung sebuah proton dan sebuah neutron, sehingga Anda mempunyai dua proton yang menghasilkan sebuah proton, sebuah neutron. Yang berarti dalam proses ini satu proton diubah menjadi sebuah neutron. Sekarang ketika sebuah proton diubah menjadi neutron atau neutron diubah menjadi proton, hal ini melibatkan perubahan kerja yang dimediasi oleh gaya lemah, sehingga dalam hal ini gaya lemah terlihat yang mengarah pada emisi positron dan neutrino. Dalam kasus khusus ini tanpa gaya lemah, reaksi fusi semacam ini tidak akan mungkin terjadi, sehingga penumpukan inti yang lebih berat tidak akan mungkin terjadi, sehingga Anda tidak dapat melihat keragaman unsur-unsur kimia dalam tabel periodik seperti yang kita lihat saat ini tanpa gaya baru ini. Reaksi fusi nuklir tertentu tidak akan dapat melihat penanggalan radioaktif dengan baik, dan ada satu hal penting lagi mengenai bintang 4 yang lemah. Saya hanya akan menjelaskan secara singkat bahwa gaya lemah salah satu gaya yang melanggar kekekalan paritas. Kuat gaya tidak melanggar kekekalan paritas, gaya elektromagnetik tidak melanggar kekerasan paritas, hanya gaya lemah. Apa itu kekekalan paritas? Paritas berarti pantulan-pantulan cermin. Jadi jika Anda melihat pantulan cermin dari suatu kejadian fisik atau Anda menciptakan kejadian fisik tersebut dengan mengubah peralatan fisik ke bayangan cerminnya, maka keduanya akan memberikan hasil yang sama, sehingga pada dasarnya adalah kekekalan tangan kiri dan tangan kanan mempunyai urusan dengan peristiwa fisik sekarang dalam hal yang interaksi kuat dan interaksi elektromagnetik paritasnya. Kekal yang berarti suatu sistem bukan tidak menyukai kidal. Nah, jadi semuanya jika Anda mengambil bayangan cermin dari pengaturan eksperimental yang akan memberi Anda hasil yang akan terlihat seperti bayangan cermin dari pengaturan aslinya, Anda mendapatkan satu titik, sehingga disebut paritas konservasi yang tidak diikuti pada titik interaksi lemah. Mengenai gaya lemah yang pada dasarnya memberi kita semacam gambaran tentang jumlah neutron dan proton dalam inti tertentu. Jadi kita mengambil unsur acak dari tabel periodik, Anda akan menemukan bahwa jumlah neutron dan proton dalam intinya agak genap mengikuti grafik NZ. Anda tidak akan pernah menemukan unsur apapun dengan inti yang memiliki nomor massa 100, di mana 99 diantaranya adalah proton dan 1 neutron. Tidak akan menemukan mungkin 60 dari itu adalah neutron atau 40 diantaranya adalah proton. Pada dasarnya mengikuti grafik NZ. Jadi artinya semua inti mempunyai jumlah proton dan neutron yang agak genap di dalam inti. Ini juga akibat dari gaya
gaya yang lemah. Jadi apa yang terjadi adalah setiap kali jumlah neutron melebihi jumlah proton, partikel berlebih tersebut akan berubah menjadi partikel lain sehingga jumlahnya menjadi sama, atau jika jumlah proton melebihi jumlah neutron, maka proton akan diubah menjadi neutron sehingga hal ini disebabkan oleh gaya yang lemah dan reaksi peluru beta. Sebagai akibat dari gaya lemah yang menghasilkan semacam distribusi jumlah neutron dan proton yang hampir merata di semua inti unsur. Jadi inilah pembahasan tentang gaya-gaya yang berbeda. Sekarang mari kita lakukan perbandingan terakhir kekuatan dan beberapa poin penting dari keempat gaya ini. Gaya gravitasi elektromagnetik, gaya kuat, dan gaya lemah yang baru saja kita bahas. Jadi di sini saya punya tabel untuk membandingkan kekuatan berbagai jenis gaya yang baru saja kita bahas. Dibahas gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya kuat, dan gaya lemah. Oke, jadi teori yang menjelaskan gaya-gaya tersebut. Gaya gravitasi dijelaskan dengan teori relativitas umum. Gaya elektromagnetik dijelaskan dengan elektrodinamika kuantum. QAD, gaya kuat dijelaskan dengan kuantum kromodinamika, dan gaya lemah dijelaskan oleh teori elektrolemah. Sekarang jika Anda melihat kisaran gaya-gaya ini, gravitasi memiliki jangkauan tak terbatas, tidak ada batasan untuk itu. Begitu pula gaya elektromagnetik, ia memiliki jangkauan tak terbatas. Satu hal yang saya lupa sebutkan dengan baik, ini tidak bukan gaya elektromagnetik, yang bahkan gaya elektromagnetik mempunyai jangkauan yang tak terhingga. Kita belum tentu melihatnya terwujud dalam jarak antar planet dalam skala besar. Hal ini karena seringkali berbagai jenis benda langit yang Anda lihat, planet, satelit, asteroid, dan lain-lain, bersifat netral secara listrik, sehingga benda yang netral secara listrik tidak terlalu mengalami gaya elektromagnetik. Hanya saja ketika benda bermuatan listrik berada di sana, maka benda tersebut akan mengalami gaya elektromagnetik. Gaya kuatnya mempunyai jangkauan sekitar 10 sampai minus 15 meter, jadi jarak orde inti baru. Gaya lemahnya bahkan lebih kecil lagi, kisarannya 10 sampai minus 18 meter. Nah, kalau dilihat dari kekuatan relatifnya, kita akan mulai dengan gravitasi yang sudah saya berikan di sini. Kekuatannya relatif 1. Nah, tentu saja kekuatan relatifnya berbeda di jarak yang berbeda. Jadi tentu saja jika saya berbicara tentang jarak beberapa kilometer, maka inti lemah gaya-gaya ini tidak akan signifikan pada jarak tersebut. Jadi kita hanya melakukan perbandingan untuk jarak pendek. Jaraknya sangat pendek, berapakah kekuatan relatif antar perbedaan-perbedaan tersebut? Gaya gravitasi jika 1 dan gaya elektromagnetik 10 pangkat 36 kali lebih kuat dari gaya gravitasi. Itu jumlah yang sangat besar. Jadi jika Anda mengambil 2 proton dengan jarak beberapa femtometer, mereka akan menolak gaya tersebut, sehingga gaya gravitasi adalah 10 hingga minus 36 kali lebih kecil dari gaya elektromagnetik. Gaya nuklir 10 sampai sekitar 38 kali lebih kuat dari gaya gravitasi, dan seterusnya. Dan gaya lemah cenderung sekitar 35 kali lebih kuat dari gaya gravitasi. Jika Anda berbicara tentang gaya pembawa, gaya saya tidak menyebutkan membawa gaya untuk gravitasi karena saya mengatakan teori atas gravitasi yang tidak berbicara tentang membawa gaya. Dalam model standar ini, semua gaya dijelaskan oleh semacam mediator gaya. Jadi kuantum teori medan mencoba menjelaskan gravitasi istilah pembawa gaya dengan mengajukan partikel hipotesis yang dikenal sebagai graviton, sehingga penting untuk dicatat bahwa graviton belum ditemukan. Tetapi sebuah partikel hipotesis yang dijelaskan oleh teori medan kuantum sebagai penyebab bendesi antara dua medan masif akibat gravitasi adalah graviton. Untuk gaya elektromagnetik, mediasi foton menyebabkan tarik-menarik atau tolak-menolak elektromagnetik. Untuk gaya yang kuat, antar quark, Anda mengalami pertukaran gluon yang mengarah pada interaksi kuat antara neutron dan proton atau antara hidrogen. Anda mengalami pertukaran zona. Saya yang mengarah pada gaya tarik-menarik yang dikenal sebagai gaya kuat sisa, dan untuk interaksi lemah, Anda memiliki boson vektor W plus W minus dan Ken. Jadi itu saja untuk video hari ini. Saya harap Anda mengerti diskusi, Anda akan belajar sesuatu darinya. Saya berharap dapat melihat Anda di video berikutnya. Audio Jungle.